Oke, halo guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga anime Spy X Family. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 14 sampai 15 atau dapat dibilang ini adalah spoiler untuk episode 10 anime Spy X Family. Nah, oke, jadi di sini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa langsung aja cek di channel ini atau di playlist, oke? Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi kita ke pembahasannya. 私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan membahas manga chapter 14 sampai 15. Setelah pertemuan menarik antara Lloyd Forger dengan Yuri, yang keduanya merupakan agen rahasia yang berlawanan. Lloyd melanjutkan kegiatan sehari-harinya seperti biasa karena sedikit curiga dengan keluarga Briard. Ia menaruh penyadap suara kepada Yor. Nah, sebelumnya itu udah ada adiknya Yor ya, namanya Yuri Briard. Dan ternyata dia adalah anggota polisi rahasia atau Triple S, State Security Service, yang dimana bertugas mengamankan negara, terutama dari mata-mata ya guys, seperti Lloyd. Anya baru bangun dan sudah siap-siap untuk berangkat ke sekolah, tapi sayangnya tadi malam tidak bertemu dengan pamannya. Saat membaca pikiran Lloyd, Anya terkejut karena mengetahui kalau pamannya adalah anggota polisi rahasia atau State Security Service. Hal itu membuat Anya tidak sabar ingin bertemu dengannya. Di lain sisi, Yuri yang sudah kembali bekerja terlihat luka di pipinya karena tamparan keras dari kakaknya. Melihat itu, ia ditanyai oleh temannya tentang dirinya yang mengunjungi keluarga baru kakaknya. Yuri mengatakan kalau sedikit lupa kejadian itu, tapi ia bilang kalau suami kakaknya tidak layak. Kemudian temannya pun berkata, apakah dia orang jahat? Yuri menjawab kalau dia tidak jahat, tapi ia mengetahui kalau si Lloyd berpura-pura baik dan senyumannya adalah palsu. Wah, ternyata si Yuri juga tahu guys, kalau si Lloyd ini berpura-pura. Sedangkan Lloyd juga bisa tahu ya guys, kalau ternyata Yuri adalah anggota polisi rahasia. Wah, dua-duanya sebenarnya hebat sih. Tapi kalau dari segi pengalaman, kayaknya hebatan si Lloyd ya. Kemudian di sini si Yuri juga sempat menduga kalau dia adalah mata-mata dan ingin menangkap dan menginterogasinya. Tapi ia belum punya bukti untuk membuktikan kalau dia adalah mata-mata. Dan Yuri juga teringat seharusnya ia memasang penyadap suara di ruang keluarga Forger, tapi ia lupa. Di lain sisi, setelah Lloyd memasang penyadap ke Yor, ia mulai menguping saat Yor sudah mulai pergi bekerja. Saat Yor sedang bekerja, ia selalu bergumam kalau dirinya gagal menjadi ibu yang baik bagi keluarga Forger. Dan berbagai hal tentang cara menjadi ibu, ia selalu mengeluh. Lloyd pun masih curiga karena kemungkinan Yor memainkan perannya sebagai ibu rumah tangga supaya dapat mengelabuhinya. Saat Yor keluar dari kantor, tiba-tiba ia dihadang oleh dua anggota polisi rahasia yang sebenarnya itu adalah Lloyd dan Om Kribo yang sedang menyamar. Lloyd ingin mengorek informasi langsung darinya. Lloyd menghadang Yor dengan alasan tentang dokumen yang memiliki keanehan, yang dimana dokumen tersebut memiliki pesan dari kode barat dan di data tersebut ada nama Yor. Kemudian ia menuduh kalau si Yor terlibat dalam konspirasi. Dan Lloyd menyinggung tentang adiknya yang dimana bergabung dengan agen SSS. Saat ia mengancam keluarganya, Yor pun langsung berubah auranya dan hampir mematahkan tangan Om Kribo. Yor tidak peduli dengan siapapun yang ia hadapi. Jika ia mengancam keluarganya, dia pasti melindunginya dan mengalahkan segala ancamannya. Melihat itu, Om Kribo langsung ketakutan. Dengan cepat, mereka berdua membuat alasan kalau ada kesalahpahaman dalam menafsirkan kodenya dan membiarkan Yor pergi. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, Lloyd menemui Yor
Tiba-tiba Yor meminta maaf kalau dirinya belum bisa menjadi istri yang baik. Tapi Lloyd memujinya dan mengatakan kalau Yor hanya perlu menjadi dirinya sendiri, tak perlu memaksakan untuk menjadi orang lain. Dan keduanya saling akrab dan memahami. Lloyd berkata kalau ia ingin merayakan 1 tahun pernikahannya. Kembali dari sekolah, Anya sangat senang melihat orang tuanya sudah ceria seperti semula. Nah, di sini si Lloyd sudah mulai nggak curiga lagi guys pada si Yor. Ya, di sini kita masuki chapter 15. Pagi harinya Anya sekolah seperti biasa dan pelajarannya kali ini adalah olahraga. Dan katanya MVP dari olahraga ini akan mendapatkan bintang atau stella. Anya sangat bersungguh-sungguh kali ini dan ingin mendapatkan bintang. Nah, seperti yang kalian tahu, untuk menjadi Imperial Scholar, kalian harus mendapatkan 8 bintang, yaitu melalui pencapaian tinggi atau peran di masyarakat. Tapi kalau hal buruk seperti Anya yang memukul Damian dan lain-lain, itu bakal mendapatkan yang namanya Tony terus, yang apabila mendapatkan 8 otomatis akan dikeluarkan. Anya berpapasan dengan kelompok Damian. Seperti biasa, adu mulut selalu saja terjadi. Anya meninggalkannya dan bertekad mendapatkan bintang supaya dapat membantu papanya menjalankan misinya. Sedangkan Damian juga bertekad mendapatkan bintang seperti kakaknya dan agar diakui oleh ayahnya. Olahraga lempar bola segera dimulai. Wasitnya kali ini digantikan oleh Bapak Henderson karena guru olahraganya saat ini sedang ada kepentingan. Diawali oleh Damian melemparkan bola ke arah musuh. Tapi semuanya terkejut saat bolanya tertangkap oleh sosok besar dan kuat. Dia adalah putra sarjana di Tentara Nasional, Will Watkins. Walaupun umurnya 6 tahun, tapi tubuhnya sangat kekar dan seperti orang dewasa. Nah, jadi di sini saat Damian melemparkan bola ke arah musuh, bolanya dengan gampangnya itu ditangkap. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, permainan ini adalah permainan lempar bola dan yang mengenai orang itu dianggap gugur dan harus keluar lapangan. Dan pemenangnya yaitu yang berhasil mengalahkan musuhnya sampai habis guys. Saat bolanya tertangkap, ia segera melemparkan serangan balik dan menganalisis arah bola dan angin. Yang mengejutkan, bola tersebut langsung mengenai banyak orang dan menjatuhkan banyak orang. Benar-benar lemparan yang hebat. Tim Damian pun langsung banyak yang gugur. Di tim Damian juga terdapat Anya dan Black Belt. Will Watkins akan melemparkan bola lagi dan targetnya kali ini ia mengincar si pendek atau si Anya. Untungnya Anya dapat membaca pikirannya dan lalu menghindari serangan tersebut. Kemudian ia mencoba mengincar Anya dan targetnya kali ini adalah tangan kanannya. Tapi Anya sudah tahu dan menghindarinya hanya dengan mengangkat tangan kanannya. Otomatis semua orang pun terkejut melihat bagaimana si Anya menghindari arah bola tersebut. Karena si Anya sudah memprediksi sebelum bolanya dilemparkan. Will Watkins pun kewalahan untuk mengenai bolanya ke Anya. Dan kali ini Will Watkins menggunakan jurus pamungkasnya yaitu Super Slider Shot, yang dimana bolanya akan berubah arah. Tapi karena Anya sudah tahu, ia hanya cukup diam di tempatnya dan bolanya tidak mengenainya. Melihat itu, Damian pun memuji Anya kalau dirinya lumayan hebat. Tapi tidak sadar, dia hampir keluar garis dan temannya memperingatkannya. Anya pun mencoba kembali ke posisi awal, tapi sayangnya ia tergelincir dan terjatuh. Will Watkins tidak melepaskan kesempatan ini. Ia melemparkan bolanya sekuat tenaga ke arah Anya. Damian yang melihatnya sebenarnya tidak ingin membantunya, tapi entah kenapa Damian melindungi Anya dan mencoba menangkap bola itu. Otomatis teman Damian pun terkejut, yang dimana melihat Damian mencoba melindungi si Anya. Tapi Damian tidak mengakuinya, padahal wajahnya sangat merah. Ia beralasan sangat kesal karena Will banyak mengalahkan orang terus-menerus dan ia ingin coba menangkap atau menghentikan bola tersebut. Tapi sayangnya ia gagal menangkap bola tersebut dan mengenai tubuhnya. Sekarang hanya Anya seorang diri. Kali ini ia akan mencoba teknik lemparan yang diajarkan oleh Yor.
yaitu melebarkan dengan sekuat tenaga. Karena sebelumnya si Anya sudah belajar bagaimana cara melebarkan bola. Nah, tapi biasanya sial ya kalau diajari oleh ibunya anjir. Saat Anya melebarkan bola dengan sekuat tenaga, bola itu malah mengarah ke bawah dan hanya berbantul ke arah musuh dengan lambat. Bill dengan gampang menangkap bola itu dan melebarkan ke Anya dan mengenainya. Timnya pun kalah. Banyak yang memujinya karena kehebatan Bill dan ia pasti akan mendapatkan Stella. Nah, tapi di lain sisi semua orang terkejut karena lemparan Anya sangat payah. Nah, di saat semua orang kagum kepada si Bill Watkins, di saat semua orang kagum terhadap Bill Watkins yang akan mendapatkan Stella, tapi tiba-tiba guru Henderson bilang, siapa yang bilang kalau menang akan mendapatkan bintang? Mendengar itu para siswa terkejut karena mengira pemenangnya kali ini mendapatkan bintang. Guru Henderson bilang kalau hanya pelajaran olahraga biasa, mana mungkin mendapatkan bintang. Tapi bagi mereka yang kelihatan anggun dan pantas mendapatkan bintang, walaupun pelajaran biasa ada kemungkinan mendapatkan bintang. Kemudian Bapak Henderson sedikit bergumam dan kagum dengan tim Anya, di mana Damien berani melindungi Anya dan semangat Anya melanjutkan tekad teman-temannya yang kalah. Mungkin ia akan mendapatkan bintang, gumam Henderson. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan manga chapter 14 sampai 15 atau spoiler episode 10 anime Spy X Family. Nah, bagaimana? Seru atau tidak? Kalian tunggu aja. Lanjutannya pasti bakal lebih menarik, oke? Jadi jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, bye bye.